Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kita lepas membahas dari daulah atau dinasti Abbasiyah, kita sekarang tetap membahas daulah lagi atau dinasti lagi tapi beda. Memang jika di buku dari sekolah terbitan 3 serangkai, itu bab kita sudah habis, tapi itu kurikulum yang lama ya. Eh, Kalau kurikulum yang baru itu masih banyak yang perlu dibahas untuk semester ini. Silahkan di-download buku Kemenak terbaru dalam bentuk PDF, itu bisa diunduh di Banajar. Insya Allah nanti saya upload. Terus kalau nggak salah saya juga udah ngasih ke salah satu teman kalian, mungkin juga sudah di-share di grup angkatan. Oke, langsung saja. Bab kita kali ini adalah peradaban Islam Daulah Utsmani. Untuk pertama, tentu kita bahas dulu tentang sejarah lahirnya. Dinasti atau daulah ini berasal dari suku Kai ya. Suku Kai itu meninggali daerah Turkistan, di wilayah Turkistan. Waktu itu Genghis Khan melakukan agresi ke daerah tersebut. Pemimpin suku Kai yaitu Sulaiman Shah meminta perlindungan penguasa daerah Transoxiana. Transoxiana itu negara-negara yang namanya Tantan gitulah untuk sekarang. Wilayahnya di Tajikistan, Uzbekistan, sekitar-sekitar gitu. Untuk nama dahulunya Transoxiana. Sulaiman Shah ini minta perlindungan dari Jalaluddin Mungurbiti bin Khwarizmi, pemimpin Transoxiana, untuk menghadapi serangan Mongol. Tapi ternyata Transoxiana itu juga jatuh ke tangan bangsa Mongol. Sulaiman akhirnya memimpin sukunya pergi ke arah barat, ke Kurdistan dan Azerbaijan. Dan pada tahun 1228, rombongan migrasi ini menemui bentang sungai Eufrat yang sangat luas. Saat berusaha menyeberang, datang banjir besar yang membuat Sulaiman Shah meninggal dunia. Pemimpin suku Kai ini, Sulaiman Shah ini, meninggalkan 4 orang anak, yaitu Sankurtakin, Togdai, Togrul, dan Dandan. Namanya Dandan ya. Pasca meninggalnya Sulaiman Shah, dalam tragedi banjir ini terdapat 2 kelompok yang saling berbeda pendapat. Ada yang menginginkan kembali ke daerah asal mereka meski dalam kekuasaan Mongol, ada juga yang menginginkan melanjutkan perjalanan ke barat mencari tempat yang lebih aman. Kelompok kedua ini yang menginginkan lanjut perjalanan itu berjumlah sekitar 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertogrul, putra dari Sulaiman Shah. Mereka kemudian mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II dari Seljuk Rum. Pemerintahnya berpusat di Konya, Anatolia. Anatolia itu kalau kini kita kenal sebagai wilayah Turki ya. Di buku Kemenak, PDF Kemenak itu ditulis Alauddin II. Di beberapa referensi, di buku Kemenak itu ditulis Alauddin I, tapi di beberapa referensi saya temukan ditulis Alauddin II. Saya jujur belum tahu ini yang persis yang mana. Nanti mungkin bisa saya cari. Oke, nanti saya cari aja lah untuk detailnya. Kita lanjutkan. Ketika Seljuk Rum harus berperang dengan Romawi Timur, Ertogrul membantu sehingga dinasti Seljuk mampu memenangkan perang tersebut. Kemenangan ini membuat Ertogrul mendapat hadiah berupa wilayah di perbatasan dengan Bizantium. Di daerah tersebut kemudian Ertogrul memperluas wilayahnya dengan merongrong dan merebut wilayah Bizantium. Ertogrul menjadikan Soghut sebagai pusat kekuasaannya. Dinasti Seljuk sendiri sebetulnya sedang mengalami kemunduran pada saat itu. Ertogrul meninggal, Ertogrul atau Artogrul ya, ini penyebutannya antara ketiga itu, meninggal pada kisaran tahun 1288 atau 1289. Ia meninggalkan seorang putra yang bernama Utsman yang kemudian meneruskan kepemimpinannya.
Dari nama Utsman inilah daulah atau dinasti ini dinamakan. Utsman seperti ayahnya membantu dan mengabdi kepada Sultan Alauddin dari dinasti Seljuk Rum. Ia banyak berjasa terutama ketika tahun 1299 atau 1300 itu menggagalkan serangan dari Ghazan Khan, pemimpin bangsa Mongol. Namun bangsa Mongol dalam serangan itu dapat membunuh Sultan Seljuk Rum yaitu Sultan Alauddin. Terbunuhnya ini membuat Seljuk Rum terpecah menjadi beberapa dinasti kecil. Utsman memanfaatkan ini untuk menyatakan Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Kemudian menjadi dinasti yang merdeka. Dinasti Utsmaniyah ini berlangsung selama kurang lebih 7 abad dengan dimulai dari Utsman I yang memimpin di tahun kisaran 1300-an dan berakhir nanti di bawah kekuasaan Muhammad VI di sekitar tahun 1923 karena wilayah itu selanjutnya berubah menjadi negara Republik Turki seperti yang kita kenal sampai sekarang. Meski berlangsung sangat lama, tapi tetap jangan beranggapan 700 tahun atau 600 tahun itu berkuasa dengan memiliki banyak wilayah dan dikdaya. Ya mirip seperti Abbasiyah yang berkuasa sangat lama namun terdapat beberapa pemberontakan dan beberapa wilayah yang melepaskan diri. Dinasti Utsmani pun demikian dan perhitungan lamanya itu biasanya berdasarkan suksesi kekuasaan sultannya. Demikian mengenai sejarah lahirnya Daulah Utsmani, semoga bisa dipahami dengan baik. Saya harapkan tetap presensi kehadiran di e-learning ya, dan tetap komen di video ini dengan menyebutkan nama dan kelas beserta komentar tugas. Kalau kalian lihat bangsa Kai itu ya bermigrasi dari daerah Turkistan menuju ke barat di Anatolia, kemudian membangun peradaban menjadi sukses di tempat tersebut. Pola seperti ini sering terjadi dalam peradaban manusia. Nah, saya ingin kalian menuliskan tokoh, kelompok, atau bangsa yang melakukan demikian yang ada di dunia ini, bebas, siapapun boleh dipilih. Sampaikan dalam tulisan di komentar video ini, sampaikan tentang perpindahannya dari mana ke mana, selanjutnya perjuangannya seperti apa, terus apa yang telah dicapai. Saya ulangi, silahkan mencari salah satu tokoh atau kelompok atau bangsa yang melakukan migrasi dari tempat asalnya, kemudian berjuang dan mencapai kesuksesan. Disampaikan di kolom komentar video ini. Tentunya dipilih yang menarik perhatian kalian, yang mungkin bisa menginspirasi kalian juga. Demikian pembelajaran kali ini. Saya akan terus mengingatkan, jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan orang di sekitar kalian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Atas segala kesalahan ucap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.